yang bersalju dan pastinya susah untuk ditaklukkan oleh siapapun tim yang bertanding. Tapi akankah RQ menambah chicken atau mungkin pada kali ini tim lain yang akan menyabet chicken di game ketiga kita? Ya, Langsung dan kita melihat arah pesawat yang cukup pelit kali ini. Pelit banget Pelit dong. kali ini, budget plane ya. Budget plane. Ini kita lihat, ini kurang lebih sebenarnya posisi memotong pesawatnya sama persis dengan seperti Erangel ya, motong tipis dapur zonanya. Tepat di ujung pesawat, ini bakal terjadi early fight sih. Nah ini kode pasta nih, ini the real Circle Legend. Oh, iya. Circle yang ngemotong 50% daratan juga perairan dan lemparnya ke Dobromeso. Ini circle yang komunitas juga kenal dengan baik dan kita bakal lihat gimana tanggapan player-player melihat circle yang kebanting ke arah kiri. Iya, ini gue sih prediksi bakal terjadi early fight sih, karena itu udah di ujung zona pesawat dan kemungkinan besar di dalam lingkaran udah bisa dibilang hampir 80% tim ada di dalam Ya sebuah. betul banget, mereka bakal langsung nabrak, apalagi di Dobromesto, di Vihar, dan di atas Kricas tuh bakal langsung nabrak tebing-tebing dari laut. Karena baik lagi, ketika mereka di tebing, lawan mereka cuma di depan. Iya, Di betul. belakang nggak mungkin ada pasukan katak keluar tiba-tiba kan. Iya, itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi mereka cuma perlu membingungkan satu posisi, satu angle doang yang perlu mereka jaga, dan tentunya kita akan masuk ke dalam looting seperti yang gue bilang. Langsung saja ada fight di sini dari Island of Gods dan juga Boom bahkan di sini berhasil mengkonfirm satu kill, berhasil mendapatkan 1 poin pertama. Betul banget, cukup banyak fight terjadi kali ini. Coba kali Gengsa bakal di spray dan oleh Zekin hampir ditumbangkan di awal pertandingan kali ini. Dan dari EVA sudah kehilangan seorang KZ. 4 lawan 3 kondisi melawan tim IOG di daerah Port Fosto pada kali ini. IOG udah low banget semuanya di sini dan nampaknya Foxy akan mencoba mencari celah, mencari angle lain untuk masuk ke dalam daerah dari IOG. Namun kita lihat nampaknya ingin melengkapi terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana sangat padat merayap ya di sini populasi dari kota-kota di Vikendi. Betul banget, ini Dobromesto mereka masih berperang. Di lain sisi kita bakal lihat di daerah itu Coal Mine harusnya. Untuk Boom masih berperang juga dengan tim DG. Berarti di sisi ujung-ujung circle ini rame banget. Iya. Coal Mine, Port Fosto, dengan di Dobromesto pun 2 tim langsung turun. Cukup banyak anggota yang bakal tumbang di awal-awal kalau mereka sampai bertemu, dan IOG sendiri sudah kenok Omeganya. Tinggal gimana mereka bisa revive ataupun berperang di awal-awal. Ya, ini Gengsa nampaknya sudah mendengar ada step di dalam rumah tersebut, masih menahan di balik broken wall. Kita lihat bagaimana tim ini juga harus berhati-hati ya, karena kalau misalkan mereka mau melakukan engagement, mereka juga harus berpikir kalau mereka juga nggak boleh kehilangan pemain banyak-banyak di awal. Betul, yang sekarang ya kita lihat kondisi kedua tim dengan healing yang cukup terbatas. Mereka juga harus pastikan mereka bisa kenok dan bisa di healing. Karena Iya, kalau betul. kenok di revive, nyawa tinggal secuil juga. Ya, tinggal dihajar pakai pintu juga kenok lagi gitu kan. Diajar pakai pintu. Dan kita lihat di sini Omega bahkan belum melakukan healing di sini. Kayaknya dia nggak punya 8 kit. Dia Nggak. masih menahan nyawanya yang setipis itu. Jadi Bandits pun nggak punya. Bandits pun nggak punya, dan di sini engagement sudah dibuka di sini. Zekein, Omega agak sedikit nekat dengan nyawanya yang sangat tipis di sini, harus berhati-hati. Kita bakal dari Gangster juga masih ngelok dengan seorang Zekin yang berada dalam bangunan kuning kali ini. Dari Foxnya sudah mulai naik ke atap mencari posisi di lawan-lawan mereka, dan Zekin mulai melakukan posisi untuk keluar dari rumah. Apakah bakal nge-flank? Tapi seperti mereka nggak tahu Gangster di mana. Jadi dia benar-benar nebak doang nih gerakannya. Iya, ini Zekin kayaknya melakukan flanking tapi akan kembali. Zekin sudah dijaga tentunya oleh temannya dari atas loteng, sementara Gengsa di sini akan melakukan rotasi kembali, hilang dari peradaban, dari tatapan pemain-pemain dari EVOS tentunya. Ini cukup lama sih mereka Iya, fight. lama Dengan banget sih. zona kebanting 800 meter ke kiri. Ya, mereka cukup jauh sebenarnya Betul. dari zona. Dan gue nggak yakin ketika mereka berlari itu bakal saling ngelepas. Itu mereka lari pun, itu bakal sliding-slidingan. Iya, sliding-slidingan dan juga bakal di-sliding sama tim yang udah di dalam lingkaran. Wah, Dan ini satu keluarga nih mobil rame-rame nih. Iya Ini nih. kalau meledak ya pulang rame-rame. Iya nih, Dan naik mobil yang paling tipis nyawanya. iya, mobil Mr. Bean ya akan Iya. dibawa kabur, dan kita lihat di sini Louvre akan konvoy dengan ski mereka tentunya mencoba masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Kita tahu sendiri ini zona yang padat banget. Kita lihat padatnya tuh di pinggir semua, tidak Iya. di tengah. Mereka Ini yang langsung- bakal jadi masalah buat tim-tim yang mau masuk ke dalam zona. Yang masuk pertama nggak masalah. Ketika ada tim yang nge-hold di ujung circle-nya. Seperti Betul. sekarang kita lihat RRQ, kita juga lihat ada tim Geek, juga ada tim Boom. Mereka yang bakal ngehalangin dan membuat numpuk di ujung circle. Iya. Jadi ini harus berhati-hati. Kita lihat di sini mobil Mr. Bean diisi 3 pemain. Agak risky ya kalau misalkan diledakin nih 3 pemain hilang semua. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap, dan Bahampas juga mulai melakukan rotasi kembali. Kita lihat bagaimana semua tim melakukan early rotation ya di sini. Iya, mereka langsung melakukan rotasi juga. Mengingat zona tuh kebantingnya cukup jauh. Jadi mereka perlu untuk benar-benar memperhitungkan rotasi mereka. Jangan sampai mereka miss timing sih, karena kalau miss timing dalam circle yang udah banyak airnya, ya udah mereka nggak punya waktu banyak untuk nahan Iya. lagi. Karena cuman ada satu sisi di mana mereka bisa masuk. Mereka nggak bisa melakukan flanking rotation, jadi akan sangat sulit. Kita lihat di sini Alter Ego masih melakukan looting, sementara victim lumayan di sini.
equipment yang sudah mereka bawa. Iya, level 3, level 2, level 2 cukup oke. Dan kita bakal juga lihat stats dari seorang Chisun dengan total 22 kill rank 2, damage 2879 rank 25 dan juga 4 headshot rank 12. Dengan favorite weapon dia tuh AK dan juga M4. Ya ini berarti dia tepat di bawah Nerpeko ya. Iya. Tepat di bawah Nerpeko. Kita sudah mendengar ada tembak-tembakan di sini di dekat daerah dari victim. Di sana ada Louvre tentunya yang nampaknya tidak akan meng-engage apapun dari victim. Betul, di awal pertandingan kita sudah melihat dua pemain yang tumbang, masing-masing itu dari DG dan juga dari EVOS. Sedangkan IOG yang fight dengan tim EVOS malah nggak kehilangan anggota satupun, meskipun kena beberapa kali ya. Dan ledak kali ini Louvre tuh easy, langsung dipulangkan di awal pertandingan. Dan itulah yang kita bilang dengan mobil Mr. Bean ya, untungnya tadi cuma satu orang yang di dalam mobil tersebut. Dan Louvre di sini kembali dalam masalah Ozora. Sudah sangat low HP, Jughead tidak mampu memfinish untungnya. Sehingga Louvre masih mampu menyelamatkan diri mereka, sementara DG di sini kedatangan tamu. Ada RRQ yang nampaknya akan masuk. Kita lihat di sini dua pemain turun. RRQ akan menggerebek warung di sini akan terkenok, namun segera ada refrag. Satu pemain terkenok di sini dari masing-masing tim. Nerpeko berhasil mendapatkan satu, namun Turner keluar untuk mendapatkan satu pemain yaitu Wareng. Dan sekarang 3 lawan 2 di sini antara RRQ dan juga DG. Berbagi kita bakal dari DG dengan kekurangan anggota mereka, tapi mereka bertahan dan seperti anggota lagi cukup jauh ya. Iya, kayaknya dia scout dari tim DG. Jadi Turner di sini akan seorang diri digerebek 3 pemain dari RRQ. Dan kita di sini Turner sudah melempar satu granat, akan menahan dengan hanya sebuah Uzi di tangannya, digerebek oleh Nerpeko, berhasil mendapatkan manuver di sini, namun Nerpeko tidak mampu mengkill seorang Turner. Begitu lama nyawa seorang Turner bertahan di sini. Kill yang sangat baik, namun tidak akan mampu mendapatkan satu pemain pun dari RRQ. Dia akan langsung di finish dan akan tumbang 3 pemain berhasil bertahan, 1 ditukar 2 di sana. Iya betul banget. Bukan trading award di awal pertandingan, tapi dari tim RRQ masih bertahan juga sementara waktu, dan DG tinggal 1 player lagi. Iya, 1 pemain lagi. Sayangnya tadi terpisah ya scoutnya, Iya. dan cukup jauh banget. Dan kita lihat di sini victim akan kembali melakukan looting untuk melengkapkan. Udah dapat G36. Ini udah lumayan enak. Paling cuma nyari helm-helm doang buat Louvre di sini, kalau kita lihat masih Betul. level 1 palanya. Itu masih pakai helm Bogo ya. Iya, helm Bogo. Aduh. Kalau di Sunhawk oke, ada Vespa. Iya, bener. Sini biar senja banget, iya, bro. sini adanya kulitnya kering. Kulitnya kering dan Pada seorang Nick cukup membahayakan dan cukup menahan pergerakan dari tim Geekfam kali ini. Tembakan sniper lagi yang ketiga, cuma kali ini belum connect ke arah anggota tim Geekfam kali ini. Dan pengen dia bisa pelurunya kali ini. ya, ini Bubu terjepit banget sih posisinya. Harus ada defensive smoke dari timnya kalau misalkan dia mau kabur. Dan dia harus painkiller sih. Dia harus lari cepet di sini atau enggak nyetir mobilnya dengan manuver yang cepat kalau dia mau selamat. Dan nampaknya dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, sementara Aura di sini sudah terpantek oleh Boom. Sudah saling mengetahui posisi nampaknya. Ya betul banget, sedangkan di lain sisi di high ground masih ada tim RRQ Ryu juga yang sudah kehilangan 1 player mereka, Warung, di awal pertandingan. Boom lengkap dengan 1 tim kill juga, awal yang cukup baik untuk tim Boom pada game ketiga kali ini. Ya, kembali tempo melambat ya, Flo. Tidak banyak gunfight berarti, hanya saling menyapa saja dengan senjata. Tidak ada yang tumbang dan tidak ada yang terkirim ke lobby. Bahkan kita lihat di sini GD akan mencoba. Kenapa itu? Bang, keceperan bang mobilnya. Keceperan ya, dimodif mah. Iya, diceperin dia. Potong 2 per. Dan Nerpeko di sini tapping. Ada Rosesi berhasil menyelamatkan, tidak mampu langsung mendapatkan knock tadi. Sayang sekali, padahal kesempatan emas sebenarnya. Betul banget, tapi cukup low dibuatnya. Tapi dari tim Aura untungnya gak ada knock di atap. Karena udah knock di atap itu free banget. Iya. Itu tadi udah confirm banget sih seharusnya. Sayangnya tidak mampu mendapatkan tembakan keempatnya tadi. Di sini Godindes akan berhasil memarkirkan mobilnya. Lagi-lagi melambat. Kita lihat bisa ada 4-way showdown di sini kalau misalkan Onyx memutuskan untuk turun dan bertemu dengan 3 tim lainnya. Sangat-sangat bertetanggaan, tapi kemungkinan besar mereka nggak saling tahu posisi mereka. Yang berbang kita bakal dari tim Aura juga di low ground, bakal sedikit diganggu oleh tim Aura yang mengambil advantage di high ground. Ramones pun bakal nembak tapi masih ngohong. Kita bakal zona kemana kali ini? Seperti ke tengah lagi. Ini kalau ke bawah lucu sih sebenarnya. Kalau ke bawah lucu, seru. Kalau ke atas juga seru. Ke atas juga seru Ke sih. kanan juga seru. Waduh. Dan kita lihat zona akan sedikit ke arah bawah, menguntungkan Genesis Dogma. Tapi lagi-lagi semua tim masih di dalam lingkaran. Betul banget. Ini hampir semua tim bertahan dalam lingkaran, berarti kita nggak akan melihat fight yang terlalu agresif, kecuali mungkin tim IOG bakal nabrak ke arah RRQ atau mungkin dia bakal ngambil center circle. Gue nggak tahu si IOG bakal senekat itu atau enggak, karena poin mereka juga nggak begitu bagus di standing. Kalau misalkan mereka nekat, mereka
di standings, mereka akan kembali tertinggal jauh. Itu dia. Kali ini kita bakal lihat juga dari beberapa tim yang lagi bertanding, mereka masih ngohold juga compound mereka. Dan sebenarnya kalau diperhatiin ya, tim-tim yang mungkin bakal rotasi ke luar circle itu masih aman banget. Ini masih circle kedua, bisa di-TB-in juga. Dan itu bakal ngebuat kesempatan mereka untuk rotasi lebih mudah lagi. Ya ini udah tinggal lambat banget dan drone di sini ngelewatin compound dari Onyx dan bakal gaspol di sini tidak menghiraukan apapun. Namun satu pemain terkenok yaitu Voldemort. Dia ketinggalan di sini dan itu menyisakan satu pemain dari RRQ yang berhasil selamat dan nampaknya akan dikonfirm di sini Voldemort menjadi tawanan dari Onyx dan bakal digebukin di sini dan dipulangkan ke lobby secara tidak terhormat. Bakal dipanci dan langsung dipulangkan ke lobby. Dia sampai taruh semua barang-barang di lantai loh. Bro, Nih. tolong bro. Ini, gue kasih ini tapi tolong. Revive gue kalau bisa ya. Gimana? Aduh, dan di sini The Pillars akhirnya berhasil memasuki zona. Kita lihat ada Alter Ego kembali di tepi pantai. Masih ada dua pemain ternyata dari RRQ. Masih bertahan juga mereka, tapi keadaan cukup pincang ya dengan dua anggota yang tersisa. Tapi mengambil Dobromesto dalam keadaan Dobromesto dikontrol oleh tim Alter Ego. Sebenarnya itu kesempatan atau play yang cukup gambling, tapi worth it karena Alter Ego bakal nembakin tim-tim lain terlebih dahulu. Ya, jadiin mereka menjadikan Alter Ego turret bagi mereka. Temennya mereka ya. Teman mereka. Dan di sini Kopin Lee masih mencoba mendapatkan lebih dari RRQ. Dan nampaknya lingkaran akan kembali mengecil dalam 10 detik. Kita masih belum melihat satupun tim yang pulang ke lobby di sini. Betul banget. Yang pincang banyak. Yang pincang Yang banyak. pulang belum ada. Yang pulang belum ada. Benar-benar mereka kuat banget niatnya buat main sampai end game. Dan Nerpeko masih mencoba menahan, menunggu kedatangan Onyx ke arah mereka. Dan kita lihat Alter Ego, harusnya mereka sadar sih kalau ada RRQ di sini. Karena tadi nampaknya RRQ menembakkan beberapa peluru. Iya betul banget, tapi kita bakal pindah ke tim Aura yang juga di-challenge kayaknya oleh tim Victim. Memberikan beberapa tapping-tappingan halus kepada tim Aura. Lagi-lagi gunfight tidak berarti karena sekalipun mereka dapetin kemungkinan besar paling cuma ngerusakin utility doang. Iya, Ngerusakin armor, memaksa 8 kit keluar, tapi kalau di fase seperti ini harusnya mereka udah cukup banyak 8 kit untuk sampai end game sih seharusnya. Dan bahkan ada 24 bandage di Omega, ini apotek berjalan. Kayaknya mungkin punya masker juga dia. Masker banyak ya dia? Iya, dan kita di sini Rancid masih mencoba mencari informasi. Ada Aura, dia tahu di situ ada Aura, tapi nggak bisa diapa-apain. Dan Jughead bukan seorang Rosezi dengan tembakan M24 yang begitu tajam. Ya, Aura terlalu fokus dengan IOG ya tadi. Tapi justru keculiknya sama Victim Jughead. Tapi lagi-lagi tidak akan bisa berbuat banyak karena cuma helmnya doang yang pecah. Nggak akan bisa dikonfirm. Nggak akan bisa confirm kan jaraknya cukup jauh juga, tapi Jughead cukup memberi pressure kepada tim Aura kali ini. Dengan tembakan yang sangat-sangat tajam. Dan kembali hanya saling bertatap-tatapan. Mereka saling tahu mereka ada di sana, hanya sudah menjaga compound masing-masing. Kita lihat semua tim punya compound. Ya, semua tim punya compound, tinggal menjaganya aja. Kali ini kita bakal lihat juga lingkarannya circle kebanting ke arah bawah. Ini bakal terjadi fight karena dari Boom, dari IOG, Aura itu bakal bertemu semua kali ini. Onyx juga bakal maju. Kemungkinan Alter Ego juga bakal bertemu dengan RRQ dan kemungkinan besar perang terbesar akan terjadi antara Nara, Onyx sama Boom sih. Dan mungkin Aura juga bisa join, mungkin memanfaatkan momen ketika Boom sudah low HP dan mungkin menjadi burung kondor di sana. Ya betul banget, mereka bakal saling bertemu sih pastinya. Tapi kita bakal lihat ini tapping-tapping dari seorang Rancid cukup panas dan cukup perih terhadap seorang Rosezi, hampir kenok lagi. Dan itu artinya nyawa dia sudah mulai tipis dan Onyx di sini ada Alter Ego Speed di belakang, spray down tidak mampu diselamatkan oleh seorang Matthew. Akan terpulangkan satu ke arah lobby dari pemain Onyx, sementara RRQ too soon harus pulang lebih awal, menjadi tim pertama yang pulang, berhasil dibersihkan oleh Onyx. Ya betul banget, kita bakal lihat juga kalian dari pergerakan tim Alter Ego sudah menggunakan satu anggota Onyx dan lihat banyak banget tim yang langsung nabrak ke arah Dobromesto dan melewatinya untuk masuk dalam circle. Dan seorang Hansa bahkan satu korban lagi, Morphe di belakang ke arah lobby dari ledakan. Ada yang ketinggalan rupanya di belakang juga bakal langsung lock oleh tim Alter Ego. Floral dalam posisi yang sangat terjepit di sini, mencoba menenggelamkan mobilnya di sini dan mungkin mencoba untuk berenang dalam posisi mission impossible tentunya bagi Floral. Heroes di sini udah tinggal mancing doang di sini menjadi penjaga pantai. Dua pemain bahkan diinvestasikan Alter Ego untuk menjemput pemain terakhir dari Geek yang tenggelam di sini bagaikan Titanic. Dia bakal healing di mobil sih. Jack sih ini. Tenggelam banget dia. Dan nyebur dong. Nggak ada. Kok nggak ada? Loh, kok hilang? Kok hilang? Loh, lah kemana orangnya? Oh, dia diving, man. Di diving. Ini paru-paru besi, man, parah. Dan dia bakal mencoba naik ke permukaan. Apakah masih sempat? Oh my God, sempat! Floral di sini masih memiliki nyawa untuk bertahan, tapi
tentunya tinggal. Ketahuan. Oh, udah ketahuan Badru di sini. Badru. Oh, akan udah kelihatan di sini saling menyapa. Iya, iya. Aduh, bagi tabung oksigen dong, bro. Dan Badru di sini dengan gaya punggungnya. Dan Floral akan oh my god, dia pindah banget dan nampaknya Nggak tidak akan ketahuan. mampu berbuat banyak tentunya. Itu udah posisi mati banget sih dia. Tinggal dia bertahan aja sih dia, tapi sayang banget langsung dipulangin. Tadi gue kira ya, dari tim Big Fam tadi si Floral, dia tahu posisinya Smith, tapi ternyata enggak. Iya. Smith tadi enak banget sih. Udah tinggal nungguin doang dan satu granat di sini Aura berhasil terpukul. Sementara Nara masih menahan dari jauh. Ada Boom juga di bawah di sini. Seharusnya Aura apakah dia sadar kalau di bawahnya ada Boom? Dua pemain di bawah tersebut, namun Boom sudah terlebih dahulu melihat Aura. Ya udah Bang, kita bakal lihat abisin circle nih, bakal rusuh banget nih. Nah, ini rusuh Lihat banget sih. circle-nya udah diisi semua ujung-ujungnya, tinggal tim-tim dari luar bakal nabrak-nabrakan ataupun nebeng-nebeng circle termasuk dalam circle terakhir. Tuh, kita lihat ada berapa ini? 7 tim bahkan yang harus masuk ke dalam circle dari bagian kanan. Kita lihat bagaimana Bahampas duduk dengan sangat manis dalam compoundnya. Sementara Onyx masih bertahan 3 pemain. Walaupun kita lihat bagaimana sering terjadi gunfight, baru 1 tim yang terpulangkan. Iya betul banget, tapi banyak banget ya pincang. Iya, dan kita lihat di sini Boom sudah terpulangkan kembali 1 pemainnya ke arah lobby. Sementara Aura Roses masih mencoba mencari 1 pemain, namun ada Nara. Mereka harus berhati-hati, tidak perlu memusingkan Boom karena ada DG juga di sini. Mungkin Fokker mencoba mendapatkan 1 kill sebelum akhirnya dijemput ajalnya. 2 pemain tersisa dari Boom di sini. Ini mati semua sih. Ini Mati rame-rame. iya, ini mati rame-rame karena zonanya udah mulai sakit ya di sini. Jadi dan Boom nggak punya mobil dan mereka harus naik ke arah tebing. Ini akan sangat sulit sekali sih buat Ini Boom. perih banget circle-nya. Udah nggak bisa tiba-tiba terlalu lama juga dan Fokker hanya punya 1 first aid. Iya, Jadi dan dia nggak bakal bertahan terlalu lama. ya ini larinya juga nggak akan nutup sih menurut gua. Dan dia juga udah ditungguin. Ini menurut gua udah tinggal siapa yang pulang ke lobby duluan. Mungkin mereka akan coba cari placement point. Nggak dapet juga. Iya benar banget. Makanya ini gua nggak ngerti sih. Fokker Masih mencoba dapetnya upah main doang gitu upah kan. main doang. Dan di sini DG juga nggak mau ngasih poin kayaknya. Lebih baik mati kena blue zone daripada mati sama musuh. Namun Boom juga kekeh banget. Dan akhirnya keluar di sini Boom akan mencoba memanen di sini. DG Trick sudah ketahuan posisinya. Namun kembali berhasil mendapatkan cover. Sementara Fokker di sini masih menahan dengan sangat lama. Untungnya zonanya nggak begitu jauh. Jadi masih bisa masuk. Namun DG akan mati karena zona. Dan di sini Aura menahan seorang Fokker. Dia tahu di atas ada pemain dan Roses mulai masuk ke dalam zona. Dia tahu zonanya mulai perih dan Boom masih selamat nampaknya tadi walaupun sudah ditunggu oleh Aura. Iya betul banget, kita bakal juga beberapa tim sudah mulai langsung menuju arah circle, tapi Victim sudah menjaga ujungnya. Sebagai gatekeeper kali ini dia bakal menjaga pergerakan tim lain. Sedangkan Evo sebagai seorang Rancid langsung knock juga dan Yogi mulai pincang kondisinya. Dari seorang Victim Banyu juga ketangkep dan gagal masuk dalam Broken Shack. 2 ketangkap kali ini dari Jacket juga bakal tumbangkan. Yogi mulai tumbang sama zona juga kali ini. Ya, dan kita lihat sini Dranix akan menahan batu. Evos akan dieliminasi 2 pemain sekaligus di sini dari Dranix berhasil mendapatkan 2 pemain Evos. Boom juga tereliminasi. Langsung saja secara cepat 1 persatu tim mulai tereliminasi. Omega terjepit posisinya akan coba di confirm, namun dia berhasil berlindung di balik batu. Oh, kena zona. Tapi kena zona, toh dia sudah knock juga dan tereliminasi kembali di posisi ke-12. Victim masih menahan di balik broken car-nya. Jadi ini mobil yang sangat aman. 1 pemain sudah terkenok, akan coba di-revive oleh seorang Chisun. Betul, tinggal Chisun last man standing. Kita bakal lihat dari tim The Pillars. Cukup enak mereka, tapi mereka perlu maju dikit lagi masuk dalam zona. Di lain sisi, tim-tim lain sudah menunggu mereka dalam zona juga. Baik lagi ya, kali ini sangat sulit dengan kondisi mobil yang cukup minim juga. Apakah kali ini Kopinli juga dapat bertahan melawan gempuran tim Nara? Itu benar-benar sebelahan banget sih dan dia mencoba untuk kabur agak sedikit gambling tadi. Untungnya Nara tidak memiliki vision yang bagus atas Onyx. Ini kita lihat berada di sebuah labirin ya, labirin batu yang akan sangat sulit dimainkan. Sementara Nara di sini coba masuk ke dalam. Kita lihat Onyx berhasil masuk terlebih dahulu. Seharusnya Onyx yang punya advantage, tapi kita lihat 4 lawan 3. Onyx harus bisa memanfaatkan labirin yang sudah mereka masuki dan mereka harus bisa dengar step dengan sangat baik sih. Ya berbang, kita bakal lihat juga dari tim Nara masih bertahan sementara waktu belum mau maju. Alter Ego udah dapat 1 rumah itu kalau misalkan ada jendela itu Nara 1 tim kelihatan semua sih. Iya, itu pasti kelihatan semua rame-rame, tapi dari Alter Ego mereka juga masih ragu untuk masuk dalam zona. 10 detik lagi untuk waktu masuk zona. Ini rusuh banget ini sih. bakal rusuh parah, ini bakal perang gila-gilaan dan Onyx yang paling enak. Dia di dalam circle. Iya, di dalam circle dan kemungkinan besar 2 tim yang masuk harus gelut dulu. Jadi Onyx udah tinggal manen doang pemain-pemain yang low HP nantinya. Dan di sini kita lihat Kopinli masih mencoba membaca permainan dari manakah tim akan datang. Nara berhasil mendapatkan dari Alter Ego. Heroes muncul 3 pemain langsung di depan wajahnya. Tidak akan mampu berbuat banyak. Dan tersisa 1 pemain dari Alter Ego yaitu Badru mencoba membuka ke arah kanan. Sementara 1 pemain lainnya masih
Smith dan Hans. Oh, tapi zonanya. Udah bergerak, udah perih Zonanya udah banget. Smith bergerak, bakal ini udah- harus berlari di open field kali ini. Apakah dia bakal mencari korban yang akan dibawa sama dia? Ya, ini Karena di depannya ada Joyce, namun Smith di sini harus menelan damage. Victim sudah tereliminasi, tapi kita lihat di sini Nara masih mencoba mencari angle. Dia tahu di depannya ada Onyx dan dia tahu di belakangnya ada Alter Ego. Jadi mereka harus berhati-hati dari dua arah. Harus memecah konsentrasi mereka, sementara Matthew hanya cukup memusingkan satu arah saja. ya berbang kita bakal dari tim Alter Ego juga bakal maju pelan-pelan. Nara juga mulai bertumbangan. Anggota mereka tapping mulai lontarkan. Smith nggak punya healing lagi. Dia bakal tumbang dan hanya mengandalkan seorang Badru. Dan dia bakal dapat poin tambahan kali ini sebelum dia bakal tumbang. Ya, sebagai burung kondor berhasil mendapatkan 1 kill sebelum akhirnya tumbang menyisakan Smith sendirian dan nampaknya akan tereliminasi. Alter Ego harus pulang ke lobby. Belum. Badru Sisa satu doang Badru. masih. Oh, karena dia buka flank ke kanan ya tadi. Iya. Namun dia sangat-sangat low HP, dia udah nelan nyawa berat banget sih di sini. Dan Onyx enak banget sih. Nampung parah banget ya. Somehow di lingkaran sekecil ini masih ada 10 tim Ya tersisa. tersisa. Wow, dan Onyx masih menunggu Nara masuk ke dalam dan mungkin akan digerebek langsung 3 angle sekaligus. Joyce harus melihat 3 angle dengan hanya 1 orang saja. Akan sangat sulit, Nara tereliminasi. Onyx 2 kill berhasil mereka bukukan, tapi posisi mereka nggak bagus banget buat masuk ke dalam lingkaran. Ya, depan mereka juga masih perlu maju ke depan dan depan mereka juga tim nomor 15 yang menjaga posisi mereka. Nick berusaha menok untuk membuka vision tapi sepertinya dia nggak akan dapat chance yang dia inginkan. Ini akan bakal jadi long run sih buat Onyx kalau mau masuk ke dalam compound. Sementara Ampas sudah melihat ke arah The Pillars yang sudah berada di dalam zona, menunggu dengan manis tim-tim lainnya yang akan mencoba masuk ke dalam zona. Bahampas sudah mendapatkan mobil tentunya. Mereka akan sedikit lebih mudah untuk masuk ke dalam, tapi juga harus berhati-hati. Dan ini Louvre dan Aura bakal duel terlebih dahulu. Louvre kayaknya udah di dalam zona dan bakal ditabrakkah sama Aura. Mereka memutuskan untuk berhenti tepat di batu. Sementara Ken, kecelakaan nampaknya tadi. Dan mereka akan masuk ke dalam. Louvre Slayer sudah terkenok. Tadi Aura sudah melakukan takeover juga. Satu knock udah dilakukan juga dan Ozora bakal langsung pulangkan karena lobby kah kali ini bakal di hold Rosesi. Udah ganti ke FVP mode kali ini dan masih mencari korban dari tim Lover yang udah mulai berjatuhan juga. Iya. Tinggal last man standing-nya. Ya, tinggal Toms doang harus melawan satu squad di sini. Ozora sudah dikonfirm kill. Tersisa seorang Toms harus melawan 3 pemain sekaligus dan Onyx datang untuk merusak pesta dari Aura. Nick segera direspon dengan sebuah refrag. Namun ada satu pemain lainnya 2 lawan 1 di sini. Rosisi akan digerebek. Satu pemain tersisa dari seorang Rosis dan Rosisi. Duet Tachibana dan akan terkenok di sini. Onyx justru yang berhasil dipulangkan oleh Aura. Respon yang sangat baik. Ya berbang kita bakal lihat kali ini di sisa 5 tim lagi dan Aura telah mengumpulkan total 11 kill pada game kali ini. Dari Bahampas mulai maju juga pelan-pelan mencari cover dan dapatkan batu yang sangat-sangat ideal bagi mereka. Aura 11 kill, 3 orang lagi masih tersisa kali ini untuk tim Aura. Harusnya mereka bisa mempertahankan posisi mereka dengan sangat baik. Ya, ini mereka udah fix bisa dibilang dapetin puncak klasemen sih, dan Bahampas di sini bakal nge-push ke arah Aura. Sangat dekat. Rejuice di sini maju seorang diri sebagai scout untuk membuka field terlebih dahulu, namun justru dia yang dalam ancaman sekarang dan bahkan langsung dipulangkan. Terkenok di sini dari seorang Aura. Sementara The Pillars sudah mengunci posisi dari Genesis, Dogma, Danzo. Hanya seorang diri, nyawanya nggak akan panjang sih. Nggak bakal panjang. Dia keluar pun langsung ketembak nih sama seorang Bobs. Ya, dia kayaknya mendingan mati sama ini sih, mati sama zona. Dan di sini Danzo masih mencoba memancing, merusak nyawa dari The Pillars. Tapi tentunya nggak akan banyak yang bisa dilakukan. Dia cuma 8 kit doang dan keluar justru di sini. Danzo masih mencoba dan justru dia akan tumbang tentunya dari The Pillars. Bakal juga mulai tumbang anggota dari tim Ampas yang udah ketahuan posisinya oleh tim The Pillars kali ini dan mereka bakal bertukar peluru doang. Aura dengan sangat-sangat santai, tinggal nonton doang. Ini kalau The Pillars punya granat ya, itu Bahampas mati semua sih. Rame-rame. Rame-rame karena numpuk semua. Posisi yang sebenarnya tidak ideal. Di sisi ini kita lihat Bahampas bagaimana mereka tertusuk sate hanya dengan satu angle saja. Jaden berhasil mendapatkan 1 kill sementara The Pillars akan kembali ditumbangkan oleh Jaden. Tersisa 1 pemain di sini The Pillars. Ya memang kita bakal ini dari seorang Aura Jaden dengan total 13 kill setim. Di atasnya ada orang. Tahun kah kali ini? Udah ketahuan sih seharusnya karena dia seharusnya udah mendengarkan senjata. Kita lihat di sini Toms keluar berdiri, tidak akan mampu berbuat banyak, tidak akan ada clutch dari seorang Toms. 3 tim tersisa sekarang. Dan what a nice skill dari tim Aura. 3 lawan 2 lawan 1, 3 tim tersisa dan juga Aura memiliki 14 poin kali ini ya. Ini Aura punya kesempatan emas banget sih buat bawa chicken dinner. Kita lihat posisi mereka juga enak banget. Sudah split push. Sementara Bahampas juga akan terpojokkan oleh Blue Zone kayaknya. Sementara The Pillars mereka kekurangan orang. Iya, tapi dari The Pillars mereka punya tempat paling enak. Iya, tinggal nunggu aja.
mereka harus bisa manfaatin posisi mereka. Tapi smoke udah dilempar sama Aura. Ini bagus banget buat memungkinkan mereka masuk ke dalam lingkaran tanpa harus meng-engage the pillars terlebih dahulu. Betul banget, tapi smoke mereka belum meng-cover seluruh angle dan dari Ampas juga sudah mulai ngintip kali ini. Last man standing di Ampas, apakah dia bertahan dan kita bakal lihat zona pun akan bergerak, semua harus pindah sekarang, lempar Molotov juga untuk menahan pergerakan tim Aura. Ya, Jaden di sini mulai naik ke atas batu. Terlalu banyak smoke dan Bahampas akhirnya harus tereliminasi 3 lawan 2 sekarang. Harus terjadi clutch play dari 2 pemain The Pillars. Masih mencoba berdansa di balik batu. Kita lihat Aura bermain dengan sangat sabar. Mereka tahu mereka tidak perlu nge-push terlalu terburu-buru. Jaden mencoba membuka tembakan spraying through the smoke. Tidak akan mengkonek apapun di sini. Masih menahan dengan sangat sabar. The Pillars pun juga tidak terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan permainan karena mereka tahu 3 lawan 2 1 pemain akan melakukan flanking di sini. Rosezi spray tidak akan terjadi. Slayer masih menahan di sini. Pops 3 pemain melakukan penggerebekan langsung mengganti ke Uzi. Spray dan masih melakukan satu. Tidak, ternyata tersisa satu pemainnya itu kental. Tidak ketahuan dan akhirnya akan dipulangkan ke lobby. Aura berhasil mendapatkan chicken dinner dengan jumlah kill yang sangat-sangat banyak. Iya betul banget, kita bakal lihat 3 WWCD pada hari ini, 3-3-nya itu killnya baik banget. Iya. Luar biasa banyak dan what a nice chicken dari tim Aura mengumpulkan kill yang banyak, dapetin WWCD dan setahu gue ini WWCD pertama mereka juga. Betul. Dan